Yang bosen sama kualitas audio mobil kalian, mungkin kalian ngerasa kalau bass di mobil kalian tuh kurang nendang. Kalian jangan beli subwoofer dulu sebelum nonton video ini sampai selesai. Selamat datang di channel Smart Choice Indonesia. Di video ini kita bakal ngasih kalian 5 rekomendasi subwoofer kolong dengan harga di bawah 1 jutaan yang mungkin tergolong murah berkualitas. Nah, di daftar pertama, buat kalian yang pengen improve kualitas audio dari mobil standar kalian, itu ada Skeleton SKT T550. Nah, subwoofer yang satu ini bisa dibilang pilihan yang mungkin aman buat pemula yang baru pertama kali pasang subwoofer kolong. Dia udah pakai driver 10 inch model slim dengan body metal alloy sekitar 7 cm ketebalannya. Jadi relatif gampang masuk ke kolong jok hampir di semua jenis kendaraan. Dari city car sampai dengan apalagi MPV ya, daya 120 watt RMS memang bukan yang paling besar, tapi justru itu kelebihannya. Beban ke aki dan kelistrikan mobil bakalan tidak ngos-ngosan karena harus mengakomodir speaker yang misalnya harus butuh watt yang gede. Jadi aman buat mobil harian tanpa harus upgrade kelistrikan. Frekuensi responnya itu mulai dari 20 Hz sampai dengan 150 Hz. Dan ini bakalan bikin bass itu terasa penuh, nggak kosong di low bass dan masih nyambung ke mid bass speaker pintu bawaan mobil kalian. Nah, fitur low pass filter dan pace control bakalan bikin proses setting jadi lebih gampang. Bahkan buat kalian yang memang belum berpengalaman di dunia audio untuk mobil khususnya. Karakter bassnya itu tebal, empuk, dan smooth. Bukan yang nyentak keras, tapi bikin musik itu terasa lebih berisi. Cocok banget buat pop, R&B, akustik, atau playlist harian aja. Harganya cuma 942 ribuan saat video ini kita rilis. Di daftar kedua, kita ada ADS Mohican. Nah, kalau di daftar pertama itu ada Skeleton, itu terkenal suaranya kalem. ADS Mohican itu beda aliran. Dari awal, subwoofer ini memang ditujukan buat kalian yang pengen bass yang lebih berasa, lebih keras, dan masih pakai driver 10 inch juga. Tapi dayanya itu 150 watt RMS. Outputnya terasa lebih agresif juga. Nah, SNR di atas 90 desibel bakalan bikin bass itu tetap bersih dan bahkan saat volume rendah. Salah satu nilai plus penting, dia udah punya high level input. Jadi bisa langsung sambung ke head unit bawaan tanpa kalian ribet nambah konverter misalnya. Ini memang lebih praktis untuk mobil yang masih standar. Karakter bassnya itu lebih punchy, lebih menghentak, cocok buat jenis musik kayak EDM, hip hop, trap, sampai dengan remix-remix yang anak sekarang atau anak kekinian itu lagi rame di TikTok dan YouTube juga. Buat kalian yang suka nyetel musik agak kenceng pas nyetir, ADS Mohican ini jelas terasa lebih satisfying dibanding subwoofer kolong yang mungkin suara atau hentakannya itu terlalu halus. Harganya sekitar 850 ribuan saat video ini kita rilis. Di daftar ketiga ada DAT DA106SQ subwoofer. Nah, jadi gini nih, DAT 106DA-SQ ini cocok buat kalian yang lebih peduli ke build quality, lebih peduli ke kestabilan suara. Dan boxnya udah pakai full aluminium, bukan cuman cover plastik yang tipis. Jadi bodinya memang lebih kaku, minim resonansi, dan pembuangan panas itu lebih optimal. Drivernya masih sama di 10 inch slim dengan 120 watt RMS kekuatannya. Memang nggak paling besar, tapi performanya itu lebih konsisten. Secara teknis, THD di bawah 0,08% dan SNR di atas 90 desibel bikin suara bass terasa lebih bersih, lebih rapi, lebih clean, bahkan di volume yang medium. Low pass crossovernya itu lengkap, gampang disesuaikan dengan settingan speaker pintu yang masih bawaan dari pabrikan. Karakter bass DAT ini padat, terkontrol, dan gak berisik. Gak mendominasi frekuensi yang lain. Cocok buat kalian yang pengen bass terasa lebih dewasa dan gak capek di telinga. Jadi buat kalian yang senengnya itu ada bassnya, tetap kalem dan tidak mendominasi. Harganya cuma sekitar 830 ribuan aja saat video ini kita rilis. Daftar selanjutnya kita ada Sansui SE800SL. Nah, subwoofer yang satu ini dari brand populer sekelas Sansui. Ini jelas bukan buat kalian yang cari bass paling kencang, tapi buat yang ngejar kualitas suara. Maksudnya itu suara lebih balance. Pakai driver 8 in ini dengan bodi super tipis cuma 6,8 cm, jadi tetap bisa dipasang ke mobil yang kolong joknya itu sempit, misalnya hatchback, city car, dan mobil-mobil jenis ceper lainnya. Dayanya cuma 105 watt RMS di 3,2 ohm, memang kecil di atas kertas. Tapi berkat power supply PWM MOSFET, outputnya stabil dan rapi.
Fitur seperti subsonic filter, bass boost, dan pace control bikin karakter bassnya bisa diatur dengan sangat halus. Karakter suaranya juga lebih smooth, lebih detail, dan lebih nyatu aja sama musik. Cocok buat kalian yang suka dengerin lagu-lagu kalem kayak jazz, pop, instrumental, atau kalian yang pengen sound lebih natural tanpa bass yang berlebihan. Harganya cuma 922 ribuan. Dan selanjutnya kita ada subwoofer MBC EM818. Nah, MBC EM818 ini bisa dibilang nih subwoofer kolong yang di dalam daftar 1-5 ini paling bertenaga. Meskipun dia cuma dipakein driver 8 inch, justru itu bikin bassnya lebih cepat dan responsif di box yang ukurannya tipis. Daya RMS-nya mencapai 180 watt di 2 ohm. Ini angka yang cukup besar di kelas subwoofer kolong di bawah 1 jutaan. Respon frekuensi tetap di 20 hingga 150 Hz, tapi ditambah subsonic filter 20 Hz. Jadi driver lebih aman dan efisien, bass boost sampai dengan 18 desibel, terus ada remote control dan proteksi yang lumayan lengkap. Bikin pengaturannya fleksibel, karakter suaranya lebih punchy, bassnya lebih kerasa, lebih kencang, dan di badan bakalan bikin kalian auto goyang buat kalian yang suka dengerin lagu EDM maupun dangdut koplo ya. Harga MBC EM818 sekitar 930 ribuan hingga 980 ribuan saat video ini kita rilis. Nah, dari daftar di atas itu buat kalian yang penasaran sama harga terupdate-nya, kita ada link di bagian deskripsi. Itu kalian bisa langsung cek aja. Nah, sekali lagi harga mungkin bisa berubah-ubah. Kita hanya memberikan rekomendasi dan harga saat video ini dirilis. Itu tadi adalah 5 rekomendasi subwoofer kolong terbaik di bawah harga 1 jutaan versi Smart Choice ID. Kalau kalian ada saran dan rekomendasi lainnya, kalian boleh nih tulis di kolom komentar. Nanti kita bakal ulas atau respon, atau kita bisa diskusi di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.